Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa bersama saya Uten Setendi dalam Speak Up. Hari ini kita kedatangan tamu, seorang tokoh yang cukup populer di wilayah Tangerang dan Banten, seorang pengusaha dan politisi, Pak Haji Soleh Asnawi. Assalamualaikum Pak Haji Soleh. Luar biasa. Sehat ya? Alhamdulillah. Seger nih kelihatannya nih. Iya, sama lah Ustaz. Iya, saya baca-baca di banyak media ya, di TikTok, di Facebook gitu. Sekarang Pak Haji banyak di Lampung nih ya. Sekarang ya. Iya, iya. Dan banyak pelayar-pelayar itu nyalonin bupati katanya ya. Betul Pak Haji itu. Iya, sebenarnya untuk kita itu dari 10 tahun yang lalu. Iya. Masa saat saya menulisnya satu pimpinan dewan di Tangsel. Kalau kata di selamat, lintas amat, lintas agama, lintas suku, Iya, iya. saya nanti untuk mencalonkan sebagai tahun ke-100. 10 tahun lalu. 10 tahun yang lalu. Karena saya nggak mungkin bisa menjaga kewajiban saya di sini, karena saya orang raya gitu. Tetapi di mereka, yaitu aspirasi bebas, tidak ada dewan sih. Dan ini kalau kita ini nggak mungkin. Kalau cari saja, sila-sila daerah untuk bencana. Kita memang perlu arahan atau lain sebagainya, bisa kita. Iya, saya dengar juga itu cerita itu. Ya, saya juga pernah di Lampung dulu. Ya. Jadi nama Pak Haji itu pernah disebut juga sebagai tokoh yang layak memimpin daerah Tanggamus. Tanggamus itu di Lampung Selatan ya, Lampung Selatan. Ya. Tapi kan saya lebih mengenal Pak Haji itu di wilayah Tangerang Selatan dan Banten sebagai tokoh pengusaha yang sangat sukses ya, memiliki begitu banyak bidang usaha seperti tempat ini, ada kawasan wisata, properti dan seterusnya. Lalu juga secara politik kan Pak Haji juga sudah cukup berpengalaman mengalami anggota dewan, ya. Kemudian juga anak sulungnya Pak Rano Alfa juga di DPR RI ya. Terus sekarang jadi bupati. Motifnya apa sih gitu? Ya, sebenarnya saya itu terus tidak ada penilaian ya atau cabang bagi bupati di Kendal. Pertama karena saya dicoba di besar di sini. Saya di sini, banyak di sini, berusaha di sini. Iya. Dan kalaupun kampus itu adalah daerah Bali dan saya. Artinya kalau mau berkarir di politik di wilayah Tangerang dan Banten juga sangat mungkin ya. Sangat mungkin karena memang kita sudah berdua Ya. dan kredibilitas kita juga di sini yang tahu. Ya. Kalau di sana kan mereka nggak tahu. Saya kelas 2 SMP tahu kan. Kelas 2 SMP sudah merantau. Oke, ya. Jadi sangat sudah populer saya di sana. Oleh karenanya, gara-gara terakhir saya hitungnya tahun ini sudah mengkonsul. Oke. Ya sepakat dengan anak-anak udahlah total passion saja. Ya. Politik. Ya. Dan usaha di kecil. Ya. Ya kalau usaha kan memang selama ini kita sudah ya. Sudah jalan ya, udah settle ya, sudah settle ya. Kita modern, kita politik kita harus berlangsung. Iya. Soalnya, oke, nggak apa-apa. Kalau kita Itu pernah dikatakan di depan keluarga. Ya, kalau tapi sebagai ketua partai itu dapat dan bisa ditingkat itu saja hilang. Ya, karena itu akhirnya itu melatih tendang kita untuk interaktif dengan orang lain. Ya. Ya udah. Tapi kemudian datang lagi beberapa Dari Tanggamus. Itu tokoh adat, tokoh suku, dan bahkan anggota dewan. Yang datang. Minta supaya saya pulang oleh PKN. Saya tetap salah, saya tunggu, saya mau jawab, saya dulu.
saya minta waktu. Saya berada di Wisata. Saya kaji di sana sedang nyari apa sebenarnya yang terjadi. Ternyata memang benar, saya kelihatan. Ya, memang Tegabus ini sama sekali 25 tahun terakhir sama sekali tidak ada perbedaan. Bentar. Itu para tokoh masyarakat yang datang ke Pak Haji dan meminta Pak Haji untuk pulang kampung ya menjadi pemimpin di sana, menjadi bupati. Itu kira-kira apa pandangan mereka, pemikiran mereka sehingga meminta Pak Haji? Ya, karena mereka merasakan bahwa selama 25 tahun terakhir ini sama sekali tidak ada kemajuan. Oke. Betul. Yang kedua, mereka tentu punya anak, punya saudara, punya, dan kita ini kan zaman modern. Semua mereka bisa lihat di media sosial. Ternyata mereka punya anak ada di Tangerang Selatan yang itu berpartisipasi di perang di dalam membangun kepolisian di Tangerang Selatan. Tapi apakah kita suruh pulang gitu. Karena di sana beberapa kali dicoba ada duduk asli atau asli di daerah di sana beberapa kali dicoba untuk mengambil alih Pemimpinan di sana tidak berhasil. Jadi incumbent yang sekarang bukan orang asli sana. Bukan. Iya. Dan Pak Haji asli sana ya? Saya asli di sana. Iya. Jadi ketika saya pulang, saya lihat dari ternyata semua pertumbuhan ini. Ternyata benar. Memang sama sekali berterima kasih terakhir sana juga dan lihat sudah ada kemajuan. Dan masyarakat terutama petani yang merupakan satu basic untuk perabang yang sebentar. Tidak ada kemajuan itu di seperti apa bisa digambarkan? Tidak ada kemajuan dalam segala bidang. Entah itu rusak semua. Terus itu tebalnya dan manusia, kalau manusia adalah bagian pendidikan dan sebagainya, kesehatan, itu tidak ada kemajuan. Terus pertanian yang merupakan basic itu best sekali untuk bagaimana potensi pembesar untuk ekonomi, potensi pembesar setempat itu sama sekali tidak ada, tidak berkembang. Dan mereka dan petani atau Indonesia itu miskin. Artinya mereka tidak punya kemampuan karena penghasilan mereka sangat kurang sekali. Yang apa yang terjadi setelah kurang sekali itu ya anak tidak bisa makan. Jadi dari 25 tahun yang lalu kita pelajari ternyata banyak anaknya itu di sekolah. Kita lagi udah lihat di sana ya, bagaimana kondisi real masyarakat di sana ya. Padahal Tanggamus itu adalah salah satu kabupaten yang memang punya potensi besar. Untuk bisa mengangkat kakak terhadap sahabat daripada itu luar biasa. Nah, kira-kira potensi besar itu apa saja Pak yang bisa mengangkat perekonomian di sana? Di bidang pertanian, tentu yang terutama ya. Karena kita ada beberapa Tanggamus yang tidak aktif. Kita dikelilingi tidak aktif itu maksudnya tidak aktif, tidak pernah meledak, tidak pernah mengeluarkan sumber perawatan itu awal suburan. Apapun yang ditanam akan jadi misalnya. Terus yang kedua wisata. Destinasi wisata kita itu banyak sekali yang bisa dijadikan untuk destinasi wisata. Ke rumah-rumah dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga itu dari perikanan karena kita berada di Tanggamus itu ikannya paling enak itu. Punya pantainya yang panjang ya? Panjang sekali pantainya, panjang sekali dan ikan itu asalnya di teluk yang dalam dan berbakat dengan lepas dan tidak terkontaminasi sama sampah. Jadi ikannya paling enak. Dan terus tambang. Tambang dan segala hal ya tentu. Tambang apa? Menurut informasi tadi saya belum pasti ya, tapi paling tidak sehingga potensi untuk tambang itu banyak sekali. Tambang emas, tambang apalagi tambang tembaga kalau nggak salah. Belum ada. Tapi itu belum pasti ya, kita belum mengadakan itu. Saya pernah ke sana beberapa tahun lalu ya. Di sana itu ada bendungan besar ya, batu tegi ya.
Itu saya ke sana, wah luar biasa betul itu. Tapi saya melihat kok kurang berfungsi ya. Kurang Iya, berfungsi, agak terlantar begitu ya. iya, tidak fungsikan. Padahal ini sebetulnya bisa untuk menjadi destinasi Iya, wisata. iya, iya. Apabila itu memang dikelola dengan baik, dibuat desain Iya. sekian juga, untuk itu bisa menghidupkan masyarakat sekitar. Iya. Itu pasti. Terus ada lagi saya pernah mancing, karena saya pernah menjadi wartawan di Lampung. Iya, Jadi itu ada Kota Agung ya. iya, Kota Agung. Itu lautnya bagus sekali cuma gitu. Pelabuhannya itu sketchup gitu ya. Iya, itu Itu kalau suatu hari dibuat pelabuhan wisata atau apa itu menarik gitu ya. sangat menarik. Atau Itu untuk banyak sekali potensi-potensi iya, untuk iya, wisata di sana, iya. di sepanjang pantai itu. Dan kita adalah salah satu kabupaten di antara kabupaten di Indonesia yang masuk nominasi untuk membuat pelabuhan besar. Di Kota Agung itu ya. Di Kota Agung itu ya Iya, maritim itu, iya, iya. sekali itu. Itu kemungkinan nanti jangka panjang suatu saat itu kan pasti akan ada kanalisasi. Termasuk Wonosobo nggak? Ya Wonosobo juga Semua. ya semua. Nah, waktu saya jadi wartawan, jadi sharing aja. Saya pernah visual naik motor trail, Ya. jalan-jalan kaki. Itu 12 jam. Di sana itu kok ada semacam kayak ini ya, kayak gas ya. Itu besar sekali Pak Haji itu. Ada telaga warna namanya. Iya, banyak sekali potensi yang ada di situ, bahkan sekarang sudah berjalan. Iya. Makanya kalau itu semua sudah kita anggap, Iya. ya potensi yang ada dari pertanian dan itu semua. Tentu masyarakat di sana akan merasakan. Iya, iya, iya. Tidak ada lagi pengangguran, tidak ada lagi masalah-masalah yang tinggi akibat kemiskinan. Karena efek dari kemiskinan itu banyak sekali. Iya. Banyak jadi orang yang nakal, jadi ini segala macam itu tidak ada. Nah, kalau begitu potensi yang begitu besar, sampai minum Pak Haji ya. Ya, ya, ya. Lalu Pak Haji ingin pulang kampung mengembangkan daerah itu yang sangat berpotensi itu. Dengan cara apa, Sas? Yang pasti segala sesuatunya kita itu harus keluar minat. Mau dalam Ya, dalam itu tembang abang itu gitu ya. Ya. Kalau kita niat habis, ya kita itu apa? Benar itu tuh inspirasi atau itu yang akan kami bagus jalan. Jadi caranya nanti kalau saya sama yang bisa pertama saya tentu akan membangun empat itu. Empat elektrik itu betapa tentunya itu penting sekali. Dan yang kedua tentu potensi yang ada di dalam itu tangga besi itu akan kita gali. Kita angkat untuk siapa misalnya. ya. Lalu potensi tentang wisata tidak akan jauh. Tapi itu semua tidak mungkin. Sedangkan pikiran kita sendiri atau kita akan lipatkan orang-orang ahli. Kalau itu dari luar kita lipat. Iya, Mungkin mengkaji sebenarnya apa yang bisa kita angkat potensi yang ada di sini. iya, iya. Yang bisa memakmurkan masyarakat, yang bisa membawa kesejahteraan masyarakat, yang bisa memajukan negara sama dengan sama kabupaten lain. Itu kan sebenarnya di jalan laut, nggak Iya, ada iya. laut. Iya, iya, iya. Nah, kalau selama ini bertanya sekian lebih dari 20 tahun misalnya Dagamut dengan potensi yang sangat besar secara ekonomi, potensi ekonomi ya. Tapi kemudian selama 20 tahun waktu sampai sekarang ini nggak Pak, kira-kira faktornya di mana? Ya mereka sudah pernah memanfaatkan potensi-potensi yang ada. Oh, Nyatanya sekarang, sampai hari ini masyarakat petani itu tidak menjadi miskin. oke. Satu indikator bahwa mereka sudah mengangkat potensi yang ada itu, petani itu tidak terjadi kemiskinan. Iya, iya. Dan indikator lagi bahwa masyarakat itu tidak miskin kalau anaknya pada sekolah di lanjutkan sekolah. Iya, iya. Itu Untuk sekolah banyak. itu sekolah banyak. Itu merupakan satu indikasi bahwa memang kemiskinan yang ada di kemiskinan. Tapi kan ada pemerintahan di sana pasti. Nah inilah yang kita sesalkan. Saya nggak tahu apakah dia Kurang maksimal ya. kurang maksimal. Kurang maksimal ya. Adanya dari saya baru paham. Saya paham setelah saya 2 tahun 10 tahun yang lalu dan sampai terakhir ini disebut oleh salah satu
Ya. Dan para tokoh-tokoh itu menjepit saya itu kita tidak punya ketindangan, tidak punya kematian. Iya. Jadi mereka penuh dengan ketindangan. Karena memang mereka ternyata mereka sangat mengharapkan saya pulang itu dengan harapan menyelamatkan Tenggamus. Menyelamatkan Tanggamus ya. Kalau bahasa menyelamatkan berarti memang sudah sangat mendesak gitu ya. Sangat besar. Makanya mereka sampai terakhir ini mereka mendesak, tolong pulang dong, selamatkan dulu kami. Iya. Setelah saya pikirkan sekarang, saya menjadi bahan mereka membuat bicara bahwa selamat berkati kau pulang ke waktu. Ternyata benar. Dari 25 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, banyak anak putus sekolah. Karena putus sekolah, karena bapaknya tidak punya kemampuan di sekolah. Bapaknya rata-rata petani. Iya. Mayoritas petani di sana. Artinya, kalau ini tidak diselamatkan hari ini, 5 tahun yang akan datang yang akan berhadapan dengan pihak terkait, itu adalah anak-anak yang tadinya sekolah di 5 tahun yang lalu. Sementara kita sekarang, bapak-bapak, para tokoh-tokoh yang dibentuk saya itu, mungkin 5 tahun yang akan datang tidak punya potensi lagi. Iya. Tidak punya kemampuan lagi. Makanya mereka minta tolong saya terakhir ini, dia minta tolong betul supaya pulang. Iya. Jadi itu kenyataannya itu. artinya ini sebuah panggilan hati ya. Panggilan hati ya. Panggilan ini ketika saya pulang ini saya mengingat betapa susahnya nenek-nenek kita, nenek saya itu waktu itu dari Tenggamus itu untuk merebut daerah Tenggamus itu dari hutan belantara, menghadap semua benar-benar berpulas, menghadap segala macam cobaan. Mereka rebut dari hutan belantara untuk diberikan dua resep kepada kita. Iya. Ya, itu kan di buku yang kita tulis Jalan Lurus ya. Diceritakan juga bahwa orang tua Pak Haji itu seorang tokoh pejuang yang rajin membuka lahan kembalian ya buat masyarakat bahkan. Nah itulah betapa itu. Nah itu. Lalu yang kedua yang jadi bahan kita ini, berapa banyak dosa kita, bagaimana kita mengecewakan mereka. Kita tidak menjauhi hasil ini, kita tidak buat. Lalu kita tidak mencoba anak kita telantar semua, karena kita tidak menjauhi potensi yang sudah diwariskan dulu. Iya. Berapa besar dosa kita turunan kita. Jadi selain panggilan hati, panggilan jihad juga dong ini. Iya, makanya saya bilang, iya. Karena setelah saya pahami, setelah saya selidiki, setelah saya pelajari, ternyata memang benar tahun ini harus diselamatkan di Tenggamus. Harus diambil dan diselamatkan. Diambil dan diselamatkan. Kita angkat potensi dan kita selamatkan para petani supaya mereka punya penghasilan. Karena kalau kita ini yang akan berhadapan nanti orang-orang yang 25 tahun dulu, yang 25 tahun yang lalu atau 20 tahun yang lalu sudah putus sekolah. Diambil dan diselamatkan dengan jalan lurus ya. Dengan jalan lurus. Artinya dengan niat yang lurus, dengan pikiran yang lurus, dengan tujuan yang murni. Kita akan mencapai itu dengan penuh keikhlasan dan ketulusan. Dan penuh jihad. Jadi bukan sekedar mau mengambil atau merebut status jabatan sama sekali tidak ya. Saya sudah terlalu ini dan bisa. Iya. Tapi Pak Haji melihat selama ada di lapangan beberapa tahun atau bulan ini ya, apa yang membuat kira-kira buat Pak Haji itu hambatan atau kesulitan yang akan dihadapi dalam perjuangan ini? Saya pikir tidak ada kesulitan. Tidak ada. Tidak ada hambatan. Karena saya ketika saya sudah bicara masyarakat sama. Saya kira itu mungkin Pak Haji ya cukup panjang dan saya kira obrolan singkat tapi
substansial ya, artinya masuk ke materi inti bagaimana Pak Haji itu akan berjuang terus mengambil dan menyelamatkan Tanggamus dengan cara jalan lurus. Demikian pemirsa di rumah dan di mana saja obrolan saya dengan Pak Haji Soda Asnawi, seorang tokoh pengusaha dan politisi yang kini sedang berjuang untuk menjadi bupati di Kabupaten Tanggamus, Lampung Selatan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.